Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wal ifada wal istifada wa tadabur wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dalala ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh ya fattah ya alim افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat al-qaimin wal qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Wisma Bakri, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan senantiasa semangat terus dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai malam yang ke-22 kita masih diberikan Allah panjang umur, kita masih dikasih Allah sehat walafiat, kita masih diberikan Allah taufik hidayah, masih mau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, di mana kita bisa saksikan di sekitar wilayah kita ketika sudah masuk 10 terakhir, jangan 10 terakhir ya, 10 yang kedua tanggal 11 sampai 20, ini sekarang 21 sampai 30, banyak umat Islam yang Allah tidak berikan taufik hidayah sudah mulai tinggalin tarawih ya. Masjid-masjid banyak yang mengalami kemajuan barisannya ya. Kemajuan ada apa yang baik, barisannya maju, makin dikit orangnya, tapi kita alhamdulillah pada malam ini masih terus yang berusaha mengejar malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya, siapa tahu malam ini Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu kata para ulama lebih sering terjadi di 10 terakhir ya, mau ganjil maupun genap, memang lebih sering katanya di ganjil. Cuma bisa jadi di genap juga. Di malam 22 ya, tadi suasananya syahdu di jalanan. Karena enggak ada angin kencang, enggak mendung juga gitu ya, enak. Dulu setahun atau setahun yang lalu saya juga ngisi di sini malam 23 ya. Dan malam 23 malam Jumat itu juga suasananya enak. Dan ketika khutbah Jumat di Blok M Mall, Blok M Plaza itu di lantai 5, cahaya matahari juga nggak terlalu slow. Ya, itu ciri-ciri dari khutbah ya. Terus sorenya dapat WA dari Muhammad bin Salim Hafid, abang saya dapat WA, kata Umar Rozan semalam dari Qadar. Masya Allah ya, mudah-mudahan ya, kita kalau dapat dari Qadar lumayan bang, dapat pahala ya ibadah 1000 bulan ya, 83 tahun bisa jadi cerengan gitu. Mungkin umur
berusaha aja. Ya, kenapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar ya supaya kita begini nih, tiap malam berusaha. Kalau ditentuin ya mungkin kita santai. Malam 27 Lailatul Qadar udah ya 1 sampai 2 tidur aja. Yang 7 baru bangun. Jadi kalau gini kan semangatnya beda. Ya, mengejar berusaha yang mana kita nggak tahu. Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Pengertian takwa itu ya secara global ulama mengartikan imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Itu secara umum diartikan adalah definisi dari takwa. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah definisi takwa atau ciri-ciri takwa berdasarkan pendapat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali punya pendapat sendiri. Ini yang ingin saya bacakan adalah ya, tanda-tanda orang takwa menurut Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kita tahu sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bahkan dari sahabat beliau menantu dari kedua putrinya. Makanya diberi juga Dzun-Nurain, orang yang punya dua cahaya. Ya, cahaya siapa? Cahaya anak-anak yang putri-putri Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau adalah orang yang pertama kali berhasil membukukan Al-Quran jadi satu mushaf yang utuh. Makanya sampai sekarang mushaf itu disebut mushaf Utsmani. Ya, karena yang berhasil membukukan ya Sayyidina Utsman. Sudah dimulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi baru selesai di zaman Sayyidina Utsman. Ya, sampai sekarang alhamdulillah semua mushaf sama. Antum mau cari ke ujung dunia mana yang ada mushaf ya itu aja. Ya, Islam alhamdulillah Allah janji dalam firman-Nya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan dzikra yaitu Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Sampai sekarang Al-Qur'an terjaga alhamdulillah. Ya, beda sama kitab-kitab agama lain. Injil aja ada berapa versi banyak. Ya. Bahkan pendeta pun enggak ada yang Injil. Tapi Al-Qur'an anak-anak kecil berapa Al-Qur'an. Yang pelajaran Al-Qur'an. Ini Sayyidina Utsman yang berhasil membuka. Nah, beliau punya pendapat sendiri tentang ciri-ciri orang takwa. Dikatakan di sini, qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khamsun hunna alamatul muttaqin. 5 perkara yang mana 5 ini merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing kita introspeksi. Kita ada enggak ciri-ciri 5 ini? Yang benar-benar ada, yang mudah-mudahan. Kalau enggak ada, berusaha biar ada, ya. Awwaluha, ciri yang pertama, alla yujalisa illa man yuslihad dina ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan. Ciri yang pertama, alla yajlisa, orang yang takwa itu tidak mau duduk ya, berkumpul illa man yuslihad dina ma'ahu, kecuali bersama orang yang membuat agamanya menjadi baik. Nah, ya. Wa yaghlibu al-farja wal lisan, dan mampu mengendalikan kemaluan dan lisan. Ini ciri yang pertama. Orang takwa itu dia untuk cari teman milih. Ya. Kita kenal sama siapa aja boleh. Kenal sama bandar, ya, sudah kenal Pak, boleh-boleh aja. Saat tambah saya PSK boleh saya kenal, ya, boleh apa? Sudah kenal rumah, asal jangan order, ya. Ya kenal rumah. Sudah biar Novi sehat ya, ini biasa ya. Tidak apa-apa kalau sekedar kenal. Kok kenapa itu? Ngobrol ya. Jadi kalau orang takwa itu untuk teman dekat dia milih siapa? Milih orang-orang yang kalau kumpul sama orang itu agamanya menjadi lebih baik. Orang-orang yang berilmu agama, ngerti agama, orang-orang yang takwa sama Allah, yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya teman orang baik, orang soleh, orang takwa, itu kalau kita berbuat salah pasti diingetin. Ya, kalau kumpul-kumpul sama orang-orang yang suka jamaah di masjid aja, kan nggak semuanya baik. Tapi kita harus nonton baik nih orang-orang yang suka ke masjid. Ya, kalau nggak pernah ke masjid, ya jauh dari kebaikan. Nah, kalau kita sering kumpul di masjid, walaupun mungkin kita nggak selanjut teman-teman kita, satu hari kita mungkin absen, nggak ikut kajian, itu teman-teman yang biasa dari kita nanya tuh, Hafid mana ya? Biasanya ada. Orang baik itu begitu. Ya, begitu sehari-hari ketemu, mana aja kemarin? Itu kajian
seru itu hadir. Tanyain tuh. Ya. Jadi kalau orang-orang baik itu akan berusaha menularkan kebaikannya kepada orang lain. Ya. Itu yang dikatakan muslih. Orang saleh ya orang baik mungkin baik pada dirinya sendiri. Ya cuma kalau sudah muslim mengajak orang lain jadi baik. Dan itu persahabatan model begini nggak cuma di dunia doang hadirin. Kalau kita punya teman-teman orang baik, orang saleh yang mudah-mudahan teman-teman kita masuk surga semuanya. Ya. Nanti begitu di surga kata Rasulullah, teman-teman kita yang baik itu yang sudah ngumpul di surga saling mencari. Ya kita saling kenalin. Nanti surga akan tanya-tanya, Pak, gimana mana? Balik. Kita pada cari-cari itu kapling berapa dia? Blok mana? Ada ini nomor-nomor itu. Erik mana Erik? Nganak mana? Tanya. Nah begitu ketemu senang kita. Ketemu lagi di jamaah Rasul Bakri ini. Begitu ada satu yang kelihatan kita nanya, mana ini? Ya. Dahlan. Dan enggak ada. Enggak ada. Ya, Pak dalam enggak ada. Heri enggak ada misalnya. Itu teman-teman yang di surga itu mereka yang sudah bahagia memikirkan teman-teman. Oh iya. Ya. Itu memikirkan temannya yang ada tuh. Coba cari-cari, tanya sama malaikat. Ya. Malaikat nama teman saya nggak ada ini. Ya. Coba lihat di list tuh. Waduh, orang nggak masuk nih. Dia nyangkut di neraka. Ya. Lepas cuma 2 kalau masuk surga neraka. Akhirnya tanya sama malaikat bagaimana? Ada nih. Lagi digodok lihat simpulan. Itu mereka yang tadi sudah masuk surga rame-rame nggak mau senang sendiri. Dia munajat sama Allah bareng-bareng. Demo bahasa kita, minta rame-rame Allah, teman saya jangan masuk neraka. Dulu dia bareng-bareng kita ngaji di Bakri ya Allah. Bahkan kalau saya ngaji dia ingetin saya. Ya. Kok bisa ingetin? Ya. Tapi masuk neraka. Iya diingetin doang, habis itu dipul-pulang. Ngaji ingetin doang. Ya. Nah orang begini nih tetap kebaikan itu ya di dunia berpengaruh dari akhir. Karena Allah nggak pengen bikin orang-orang penghuni surga sedih, maka Allah kabulkan keinginan. Ya, namanya kita orang baik gitu, ya dicariin sampai di surga, cariin. Ya, begitu ketemu di neraka, mereka minta sama Allah dengan izin memberi syafaat untuk mengeluarkan mereka dari neraka, dan Allah kabulkan. Allah nggak pengen ahli neraka, ahli surga itu sedih. Nah, carilah teman-teman yang mudah begitu hadir. Ya, cari orang-orang yang kalau kita malas ibadah bisa kasih kita semangat. Kalau kita ngerti ilmu agama bisa kasih jawaban, kasih keterangan, atau mengarahkan kita ke orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh. Itu nanti lambat tahun kebaikan dia, kesalehan dia nular ke kita. Jadi sadar ada nggak sadar, ya. Karena watak itu bisa mencuri watak orang lain. Ya. Dan kata para ulama itu kan waqtar min ashabi kullu mursyidi innal qalina bil qalili yaqtadi bilillah. Teman orang-orang yang bisa kasih petunjuk, karena teman bakal ngikutin gaya temannya. Sadar atau nggak sadar kita lambat laun bakal ngikutin gaya teman kita tempat kita bergaul. Ya, kalau kita suka nongkrongnya sama anak-anak ya yang suka touring, ya, itu ngikutin gaya anak touring. Saya pernah ngisi ceramah di kafe, yesterday bar namanya, ya, bar yesterday. Di daerah Antasari itu yang kumpul ngaji anak-anak muge Ramadan begini sampai yang undang itu teman saya bilang Ustaz nggak apa-apa anak muge nggak apa-apa ya di kafe Ustaz nggak apa-apa iya nggak apa-apa ya mau Ustaz kalau nggak ada yang masuk siapa yang ngikutin mereka sih bilang ya jadi saya tahu siap depannya ada showcase gitu bekas itu kayak ini nah coba dia sudah habis ngaji ya bermabuk ya udah mereka mau ngaji ya kadang begitu ya yang cewek-ceweknya nggak pakai jilbab nggak kayak pengajar ibu-ibu izin kaos dengan drama ya nggak apa ya harus ada orang-orang yang ingetin mereka ya siapa tahu lama-lama dia senang sama orang-orang yang pengajian itu lama-lama akan ngikutin cuma kalau kumpulnya sama orang-orang muda begitu terus nggak pernah hadir pengajian nanti ikut-ikutan ya gayanya, pakaiannya, yang dia minum, yang dia makan apa langsung dia begitu mau dia sholat atau murid gitu ya semua tergantung lingkungan
Al-biqa yughayyiru tiba, kata para ulama. Lingkungan itu bisa merubah watak orang. Makanya cari pergaulan yang baik-baik, orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jadi orang takwa. Kemudian ciri orang takwa itu bisa mengendalikan kemaluan dan lisannya. Ya, kita dikasih kemaluan sama Allah, dikasih syahwat sama Allah. Ente kalau ingin menyerahkan syahwat kemaluan dengan cara apa? Dengan cara yang halal. Udah jelas. Gimana caranya? Nikah. Perempuan disuruh nikah, laki-laki disuruh nikah, itu cara menyalurkan syahwat kemaluan. Kata Allah, wa anqihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah ya orang-orang yang jomblo di antara kalian. Ya, jangan bini orang yang kejar, yang jomblo ya. Bini orang yang kejar, curu cewek. Jangan. Ya, yang tadi yang jomblo. Atau zaman dulu ada budak, cari budak-budak yang pantas, yang patut ya kalau nikahi. Ya, kalau nikah jangan takut susah. Saya belum menikah Ustaz, jadi saya masih dikit ya, baru UMR, nikah aja udah. Kata Allah ya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian nikah dalam kondisi fakir, nanti Allah kasih kecukupan. Cukupnya itu setelah nikah. Bukan nikah, bukan cukup dulu baru nikah, enggak, nikah dulu baru cukup. Ya. Kalau orang sekarang pikiran kebalik. Kalau belum makan, jangan nikah. Nyusahin anak orang, enggak. Justru kita kan nyari istri yang siap sama-sama susah bareng, senang bareng gitu. Jangan yang senang doang bareng, kita susah ditinggalin tak? Ya. Ente nikah ketika ya sudah bijak kan syarat apa Nabi cuma mengajarkan manis atau amin berbada falyatazawwaj. Yang sudah mampu membayar mahar kawin kata Nabi. Nabi nggak bilang harus punya rumah, mobil, enggak. Udah bisa bayar mahar kawin. Ya, pokoknya kita kewajiban bayar mahar sama nafkah 1 hari 1 malam, kasih pakaian, lalu tempat tinggal untuk sehari semalam. Buat besok belakangan, kalau besok mati, kan udah gak wajib lagi. Nikah. Kita kalau udah makan nambah, kalau berani. Ya. Kalau berani, berjalan. Ya. Karena Allah bilang gitu. Ya. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. Berapa Allah suruh? 2. Beritanya langsung 2 bukan 1, 3 atau 4. Tapi ingat kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau enggak mampu, kalau takut tidak mampu adil, ya takut enggak bisa adil, 1 aja. Ya. Jadi yang rata-rata yang hadir di sini saya pikir dengan khaifin, termasuk orang-orang yang penakut di sini, termasuk yang ngomong juga sama ya. Bukan takut pilih, bukan takut enggak bisa adil. Ya. Lalu bisa menjaga lisan. Orang takwa itu lisannya itu dijaga. Ngomong jangan sembarangan. Maaf-maafnya udah hadir. Saya senang kalau udah hadir itu. Bukan yang buat hadir saya senang juga. Yang modal ya ketaatan dari orang yang sudah tua di atas 40 itu biasa. Bagus kata Allah bagus. Tapi lebih bagus lagi ketaatan dari anak muda. Ya, anak muda. Kalau kita lihat pergaulan sekarang ya Allah sedih kan kayak melihat anak muda sekarang bahasanya tuh kotor banget. Iya, enggak laki, enggak perempuan. Manggil orang tuh anjing. Temennya orang ganteng, cakep dipanggil anjing. Nengok lagi. Apa gitu? Ya Allah, bukan anjing mau sih kan. Bego banget. Ya. Pergaulan tuh, bahkan itu anak-anak mungkin SMP, SD aja dulu. Ya. Kalau lagi di rumah, tiba-tiba ada sekolah anak kecil ngomong, manggil gitu, Jim, anjay lo, kai lo. Apa ya, saya keluar tuh. Jangan anak SD ngomong kayak gitu. Ini bagaimana pergaulannya bagaimana? Hadirin jaga lisan, ya jangan mengucapkan kata-kata yang nggak pantas. Ya, kita sendiri dari kalau wataknya benar, dengar begitunya risih. Ini sih ngomongnya nggak enak. Ya sekarang anak sekarang begitu. Anjay itu udah rata-rata makan anjay. Ya gitu ya. Ada sate abjay, saya pikir abjay siapa itu? Anjay itu sate anjing berarti kan. Ya, hati-hati lisan. Jangan suka berghibah, jangan suka berdusta. Apalagi Ramadan, lagi puasa, larangan banget itu. Namimah, sumpah palsu, hati-hati dengan lisan. Lisan ini anggota tubuh yang lemah tapi sangat berbahaya. Ya, banyak jangan antara 2 orang misalnya itu gara-gara lisan. Antar 2 negaranya bisa perang, cuma gara-gara lisan. Dulu Indonesia ketika Malaysia mengklaim batik punya dia, wah kita siap perang katanya, ya. Nggak benar tahu itu. Ya,
apalagi mengklaim apalagi kemarin. Banyak yang budaya-budaya kita dianggap jadi reok di dalam media. Jelas-jelas punya kita itu. Sampai katanya cimol atau cilok diakuin punya dia, dan jelasnya bahasa Sunda. Cilok, aci dicolok, kan bahasa kita itu masih diakuin juga sama dia. Ya, itu gara-gara lisan tuh bisa ribut. Dulu ada lagu Halo Bandung, digubah sama mereka, karena itu lagu mereka jelas Halo Bandung, ibu kota Pariakan, itu jelas punya kita. Ya, diakui punya mereka. Lisan tuh bahaya. Suami istri bisa bercerai gara-gara lisan, kalau bisa nahan lisan, aduh bahaya banget. Makanya kalau kita lagi ribut sama istri, namanya rumah tangga kan bisa selalu urus. Kalau istri lagi marah, kita suami ngapain diem aja, udah diam. Jaga lisan. Karena kalau udah emosi, kadang kita keluar kata-kata kita ntar menyesal setelahnya. Ya, ngomongnya akhirnya perempuan apa? Kalau kita lagi emosi, dia lagi emosi, kita tawarin cerai, nggak ada yang nolak. Beneran kalau lagi marah itu. Dasar laki, malas banget mau kerja. Yang mau kerja mulu, yang mau dapetnya dikit, kan ya. Nggak tahu terima kasih loh, tahun-tahun lo urusin lo, ya. Dari kurus sampai gemuk sudah gitu kan. Ya. Lihat tuh laki temen gua tuh begini, ya, banding-bandingin sama laki lain. Dasar lo, kamu mau apa sekarang? Mau apa? Gitu kan gitu kan. Mau cerai? Ayo, gini kan. Nggak ada mau cerai, jangan bang, nggak ada. Lagi emosi, apalagi sama-sama muda, masih sama-sama cakep, ya. Ya mereka apa? Ada yang sama gua banyak, mau sama gua gitu. Jadi insya gitu, cakep kan? Betul betul lagi. Hati-hati. Oke, kalau dia lagi marah, kita juga lagi marah, kita diam aja udah. Jangan kita saya mau marah dimarahin bini diam aja, saya mau ngambil foto, ya diam. Ya bukan kalau saya bukan saya takut sama istri. Kalau saya lawan, ya percuma juga. Istri saya itu marah-marah karena satu masalah apa? Capek. Perempuan capek. Ya, yang bukan tugasnya dikerjain sama dia. Dari kata saya Muhammad, gara-gara istri saya punya anak. Bisa jadi anak ini anak anak solehan yang bisa ngasih syafaat buat saya. Ya, gara-gara istri saya rumah saya rapi, nggak berantakan. Gara-gara istri saya makan udah tinggal makan doang, nggak bikin masak. Baju saya udah bersih, anak-anak saya rapi urusin anak istri saya. Jadi perempuan tuh banyak tugas yang sebenarnya bukan kewajiban dia, cuma karena sayang sama kita dikerjain. Kalau kita ngaji fikih, yang wajib nyapu, ngepel, nyuci, ngurus anak bukan dia, kita yang wajib. Kita bilangin aja, kalau bilangin bilang, oh, dengar ibu, kalau bukan diri kita kan, kalau sama lagi, kalau juga mereka tuh, ya, kalau saatnya mereka bilang, bang, abang nyapu bang, pakai bang, nggak salah itu, tugas kita itu, tugasnya cuma ngelayanin kita, ya, taat sama kita minta jatah diranya siap, kapan aja, udah itu. Ngurus, bahkan di dalam saya nentekin anak, nyusulin anak itu nggak wajib. Kalau mereka minta bayar, kita wajib bayar. Tapi untungnya kita nggak gitu. Kalau minta mulu, berapa deh sebulan 5 juta, habis duit kita. Kalau nggak mau cari lain, ya, susuin sama orang lain atau bayar susu formula, kan sih nanti. Untungnya istri nggak begitu karena dia cinta sama kita. Nah kalau dia lagi marah, ada kekurangan dia nggak bisa berdiri, biar juga. Jadi ya sampai dicapai itu juga capek, ya capek. Pesanin aja pakai GoFood catain, selesai. Catain Rebo, udah capek deh, catain deh. Iya udah. Ya, baik kalau kita ya udah rebahan, kasih bantal warna merah sebutnya. Warna merah. Tentang dia ada warna. Jadi lisan itu penting banget, jaga lisan kita. Orang bisa masuk Islam gara-gara lisan, orang bisa murtad gara-gara lisan. Hati-hati jaga lisan kita. Orang takwa itu bisa jaga kemaluan dan jaga lisan. Yang kedua, wa idza asabahu syai'un 'adzim min ad-dunya yarahu wabalan. Kalau dia mendapatkan sesuatu tentang urusan dunia, dapat kenikmatan dunia, dia mengira, dia berpendapat ini dunia ini adalah ujian buat saya. Kalau dapat nikmat dunia, dia bukan senang, dia malah was-was, hati-hati. Karena ujian dunia itu misalnya dikasih Allah kaya, ya, dikasih jabatan sama Allah, bukannya senang gitu, bukan, malah ngeri. Lihat para sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika dibaiat, kan Nabi sudah wafat, lalu para sahabat membaiat Sayyidina Abu Bakar untuk jadi khalifah, terus bikin tasyakuran gitu,
Kayak pejabat kita, enggak, nangis. Dipilih jadi khalifah, jadi presiden, nangis. Ngeri. Ya Allah hadirin. Orang sekarang dipilih jadi pejabat, kasakuran. Ya. Tim suksesnya jalan-jalan. Ya. Jadi pejabat belum benar padahal. Ya, korupsi ya. Orang-orang soleh itu begitu. Dikasih nikmat dunia, dia mengira ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau salah-salah bisa bahaya. Dapat duit banyak kalau kita kan kasih gitu kan. Dia malah ngeri. Ya, duit banyak kita hisapnya lama ini. Ya. Mungkin para orang soleh itu, para orang tasawuf khususnya itu enggak ada nyimpan duit. Kalau kita kan bisa nabung ya. Ya. Bisa nabung. Mereka tuh kalau di antara manakib para solihin itu mereka pagi cari nafkah. Ya, pulang udah agak siang baru bisa makan. Penghasilan dibagi 3. Ya, 1/3 buat dia dan keluarga, 1/3 buat orang tua, 1/3 sedekahin. Enggak ada kepikiran nabung. Nah, kita kan nabung mulu, ya. Takut nanti udah tua, buat masa tua, ya. Supaya tua tenang. Belum sampai tua udah mati, tabungannya masih ada. Diambil sama anak sama istrinya. Ya, kita kan memikirkan hal-hal yang belum tentu kejadian nanti. Nah, nikmat dunia yang Allah kasih sama kita bagus, alhamdulillah. Tapi manfaatin nikmat itu buat jalan yang Allah ridho. Potensi masing-masing Allah kasih. Ada orang yang Allah kasih kaya luar biasa. Nah, manfaatin kekayaan buat ibadah. Ya, kayak itu tuh Abah Alun, ya, Abah Alun ya. Itu bikin 1000 masjid targetnya dia. Di tiap tol, bahkan di luar tol. Ngiri kita orang kayak begitu, nggak apa-apa. Ya, 1000 masjid, bayangin kalau setiap masjid yang jamaahnya 100 orang, 200 orang, kali 1000 tiap kali pahala ngalir. Nah, itu orang kayak begitu kita boleh ngiri. Ya, kalau lagi Ramadan, orang kaya bikin takjil, pinggir jalan, ya ngasih makanan, siapa ada yang lewat kasih terus. Masya Allah. Kadang yang nggak puasa ambil juga. Nggak puasa takjil apaan? Ya, sekarang lagi perang takjil war. Iya lagi rame perang takjil. Orang non muslim ikutan beli takjil, masih banget. Kita kehabisan, nyampe udah habis. Ya. Habis beli sama Cina, orang Cina takjil juga, puasa kagak. Ya. Ini orang kayak saya pernah kerja di Cipinang. Jam 5:30 saya pulang, pinggir jalan ada mobil box. Isinya berkalus-kalus tuh. Isinya itu roti, ya, air mineral, aqua, kurma 3. Itu begitu doang, bagi-bagi. Wah, saya pikir berapa ratus orang ya sih, ya? Kalau setiap orang buka puasa dari dia, dari kurma dia, dari air dia, dari roti dia, wah untung banget orang. Kalau kaya modal dia silahkan manfaatin kekayaan buat ibadah, tak apa-apa. Ya, cuma kalau cuma kaya doang, pakat ini, cuma ibadah nggak ada, amal nggak ada, itu mah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dapat nikmat dunia, orang takwa itu bakal mengira ini ujian dari Allah, harus hati-hati. Gitu, ya, bukan malah senang-senang doang. Ya, walaupun nikmat. Ya. Baik, kemudian wa idza asabahu syai'un qalil min ad-din ikhtana madalik. Ketika dia mendapatkan, ya, kebaikan dalam urusan akhirat, walaupun sedikit, dia sangat berbahagia dan memanfaatkan hal tersebut. Ya, ada kesempatan buat ngaji, senang banget. Ya, ada kesempatan buat sedekah, diajak sedekah, bukan gedek, malah senang. Ini ada ini patungan buat beli takjil, senang dia begitu. Walaupun mungkin dia nggak bisa banyak karena duitnya pas-pasan, tapi senang diajak hal kebaikan, luar biasa semangat. Ya, ada acara maulid, hadir. Acara haul, hadir. Pokoknya senang acara-acara gitu. Ya, bahkan kita alhamdulillah di Jakarta ini lingkungannya masih banyak orang-orang berbuat kebaikan. Kan kalau kita tinggal di luar negeri yang mayoritas non muslim, ya, untuk nyari masjid aja susah. Ada murid saya, dia tinggal di Jepang, kerja di Jepang. Ya Allah, satu yang mau nyari masjid susah ya. Tinggalnya di daerah ini lagi bagian pertanian, pinggiran. Ya, mau ibadah susah. Kita alhamdulillah. Ya, orang-orang begitu tuh ketika dapat kesempatan, ya, bareng-bareng, tarawih bareng, senang banget. Kita yang Allah kasih enak, semuanya gampang mau ibadah, malas. 10 terakhir malah malas, makin hilang orang mana ini? Ya, kok beda banget sama kita waktu di Timur Tengah. Di Yaman, teman saya di Mesir, yang di Syria, kita kalau ketemu cerita gimana Ramadan, itu rata-rata sama ceritanya.
tiap 10 terakhir pasti makin penuh. Masjid itu berudak makin luar. Nah kita kembalikan 10 awal doang berapa ya? Ada yang 10 seminggu itu apa ya? Ya habis itu mulai kita makin maju, ya sampai takjil nggak habis takjil dikurangin lagi, ya. Pada kemana sih kita bingung? Ternyata pulang kampung katanya, ya karena Jakarta banyak pendatang. Kalau orang Jakarta udah mana? Udah ke mall, ya mana? Mawar. Lah, ya pada ke mall hadirin karena banyak diskon. Udah lagi lebaran banyak diskon. Kita diuji sama dunia, ya. Harusnya kita makin ramai masjid, ini malah kalah sama urusan dunia. Jangan tuh, jangan biasa begitu. Ya, ajak kali teman-teman kita ingetin saudara-saudara kita, ya, ayo sebelum terakhir ini. Kan kalau rame-rame kita semangat, ya, di masjid, ketika harus semangat kita. Kalau sendiri tuh ngantuk, kalau sepi tuh ngantuk. Ya, kalau kayak gini kan enak semangat, ya. Jadi usahakan ada kesempatan berbuat kebaikan dalam urusan akhirat, manfaatin betul, ya. Walaupun kita nggak mau banyak, walaupun sedikit manfaatnya. Karena siapa tahu kita kesempatan kita terakhir. Apalagi Ramadan, bisa jadi ini Ramadan terakhir. Banyak sudah kita, jamaah kita, teman-teman kita tahun kemarin masih ada, sekarang benar. Ya, ayo hati-hati manfaatkan Ramadan benar. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat, wala yamla'u batnuhu minal halal khaufan min an yukhalitahu haram. Orang takwa itu cirinya tidak terus-menerus memenuhi perutnya dengan perkara yang halal. Artinya nggak makan mulu. Kenapa begitu? Khaufan min an yukhalitahu haram. Khawatir campur sama barang haram. Barang halal aja dia nggak banyak-banyak. Ya, nggak makan dulu. Kita kalau tengah Ramadan sarapan nasi dulu. Ya, jam 7 sarapan. Nanti berangkat kantor jam 9 minum. Ya, beli mie ayam. Ya. Isam. Jam 12 makan siang lagi nasi padang. Ya. Belum pulang ke rumah, mau berangkat pulang jam 4 di somai. Ada bakso apa dimakan. Ntar di rumah makan malam. Jam 11 iseng bikin Indomie. Ada makan mulu kerjaan. Akhirnya ini perut untuk ciptaan Allah. Badan kita ini made in Allah. Kalau made in Jepang bisa amrah-amrahan ini. Ya. Aus panas. Ini Allah ciptakan kuat. Makanya orang kalau puasa itu kata Nabi, sumu fatasibu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Perlu juga perlu istirahat. Semua perlu istirahat. Jangan diberi kerja mulu. Akhirnya ntar timbul penyakit, macam-macam penyakit. Sumber penyakit kalau sudah di perut. Walaupun kita bisa jaga makanan, kulu washrabu wala tusrifu. Resep itu Nabi udah bilang. Kulu silakan makan, washrabu silakan minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Biasa-biasa aja. Ini orang buka puasa, ya Allah, kalap orang. Kalau udah ngabuburit keluar rumah, niatnya beli gorengan sama es kelapa, 2 doang nih niatnya nih, ya. Orang jadi 10 tau. Ya. Udah banget bang, iya nih ngomong. Ternyata es kelapa dan gorengan ada temen-temennya, ya. Waduh es doger, ya. Es campur, beli semua itu. Ini buat istri, buat ini. Padahal buat kita juga semua ujung-ujungnya tuh, ya. Beli putu ayam, beli martabak, beli takoyaki, ada aja takoyaki. Ya. Begitu buka puasa, diajarin semua. Dia sambil baca doa, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, sambil mikir, yang mana dulu ini? Jangan banget pilihannya. Jangan kayak gitu. Kata Imam Syafi'i itu masa aja mindahin makan, gak puasa. Mindahin makan doang. Malam makan, habis tarawih makan lagi. Ya. Jam 12 iseng makan lagi. Jam 3 sahur makan lagi, makan dulu. Ya. Maka kalau kita lihat riwayat Imam Nawawi, apalagi beliau, ya, makan buka puasa cuma 3 suap dengan 3 jari. 3 suap, kita 30 suap dengan 5 jari lagi. Terus sahur cuma air putih sama kurma, yang jauh gitu. Kita bermacam-macam. Ya, Alhamdulillah. Ayo hadirin, ya, barang takwa itu melatih perutnya nggak selalu hidup dengan makanan. Ada waktu, makanya puasa itu kan ngajarin kita ngerasain lapar gitu. Biar kita sadar tuh kita tuh ya menikmat Allah kasih banyak. Dia orang-orang yang di luar kita tuh mungkin pernah makan sehari, ya mungkin sehari makan sekali dua, kita alhamdulillah 3 kali, itu bisa lebih. Banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita, ya usahakan ayo Ramadan latihan, dikasih waktu makan 2 kali, ya buka puasa sama sahur.
itu pun biasa-biasa aja maksudnya apa? Yang jangan diisi terus buat kita, ya. Dan ini ciri orang takwa yang keempat. Yang terakhir, wa yaron nasa kulluhum qad najaw wa yaron nafsahu qad halakat. Orang takwa itu cara memandang dirinya, beliau orang takwa ini melihat orang-orang lain itu orang-orang yang selamat dari azab Allah. Tapi kalau melihat diri sendiri, dia mengira dialah yang orang yang selamat. Jadi nggak pernah melihat dia lebih hebat dari orang yang pernah. Antum semua nih, kalau kita orang takwa nih, kalau saya orang takwa, di pandang saya, ente depan saya nih orang-orang bahaya semua, orang-orang surga semua. Saya yang bahaya, saya yang takut, saya orang benar. Itu bidit pandangan gitu. Ya, nggak merasa mentang-mentang kita ibadahnya rajin, sholatnya lengkap, puasa lengkap, terus kita merasa santai, kita masih ahli sholat, enggak. Justru kita masih takut. Dilihat orang lain itu orang benar semua. Nah ini ciri orang takwa gitu. Ya, jangan sampai seperti iblis yang mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari Anda. Belum masa lebih baik bahaya. Makanya hati-hati, ya, hati-hati dengan ibadah kita. Ingat ya, kita bisa ibadah bukan karena kita rajin, bukan karena kita sehat, karena pertolongannya. Ini kita bisa bangun malam, yang mulai yang pernah bisa bangun, jangan sombong orang yang mulai kita. Ini karena Allah tolongnya aja. Kalau Allah nggak kasih taufik hidayah, kita tidur kayak orang lain, nggak ada bedanya. Ya, jadi bersyukur sama Allah. Ya, yang sudah dikasih kebaikan sama Allah bersyukur dan minta sama Allah biar dijaga. Yang belum kita doain. Dan kita jangan merasa lebih bagus dari mereka. Bisa jadi mereka yang tidur itu karena capek cari nafkah. Ya, dia nggak seberat kita kerja. Ya, kalau kita alhamdulillah nggak berat-berat banget, ya, tapi rezeki alhamdulillah ada aja lancar. Ya, apalagi Ramadan. Ya, Ramadan, ya, orang-orang yang buka puasa di sini mana? 200 orang. Masya Allah. Ya, 200 orang satu porsi taruh 30.000. Ya, benar ya? 30.000, 6 juta sekali makan satu hari. Ya, itu kalau yang makannya saat tiap hari di sini, irit itu pengeluarannya. Apalagi kalau dia bawa istri bawa anak, wah, sebulan nggak perlu belanja. Ya. Paling sahur nih, sahur dong, caranya masih bikin sahur juga, wah udah cukup. Jadi lebaran jalan-jalan aja. Kalau orang begitu, ya keberkahan kita yang mau jadi pengurus, masya Allah, menyiapin orang buat buka puasa itu hal kebaikan, jangan pernah berhenti. Dananya gede itu, benar-benar kasih kemudahan para pengurusnya. Nah kita punya intinya, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Walaupun mungkin secara zahir ibadah kita lebih baik, bisa jadi. Ya, secara zahir ibadah kita, ilmu kita mungkin lebih baik dari orang lain, tapi belum tentu kita lebih baik dari orang lain. Pokoknya tanamkan di hati kita adalah seburuk-buruknya manusia, ya, supaya tidak ada sifat sombong pada diri kita. Hadirin rahimahullah, ini diantara tanda-tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing coba introspeksi diri, ya. Camkan tadi ucapannya Sayyidina Utsman bin Affan, kalau sudah ada pada diri kita, pertahankan. Kalau misalnya belum ada, ayo usaha. Kita pengen meninggal jadi orang yang takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang berhak masuk surga dia orang takwa. Ya, kata Allah gitu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita disuruh buru-buru minta ampun, disuruh buru-buru ngejar surga yang menguasai surga seluas langit-langit dan bumi, dan dipersiapkan buat orang-orang yang takwa. Jadi kalau pengen masuk surga, ayo takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ciri takwa ini bukan seluruhnya, di antara ciri takwa menurut saya 5. Ayo berusaha masing-masing sebaik-baiknya, mudah-mudahan ya Allah kasih bagi kita taufik hidayah, bisa menjadi para yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berjalan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan dengan umur sehat walafiat, tidak punya dosa lagi seperti bayi yang baru lahir dari perutnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, ini aja yang bisa saya sampaikan, dan saya harap jangan pulang karena ada yang mulai ya. Saya mohon maaf pada Sugiono dan para pengurus yang lainnya, saya nggak bisa ikut karena mau, karena ada tugas juga di masjid lain untuk bimbing yang juga lain, ya, buat saya dan kita semua biar sehat walafiat. Ya, kalau sehat ibadah yang demikian.
Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.